Episode ini datang dari awal Maret tahun 2026. Hello everyone, aku Maeve. Selamat datang di episode pertama dari Teman Tiduran. Sebuah segmen di mana kalian semua akan mendengarkan cerita dariku tentang apa saja yang sudah menyita ruang di pikiranku. Baik itu pengalaman masa laluku, hal-hal yang membentuk diriku menjadi sekarang ini, atau ya sekedar hal-hal random dan asbun aja. Semoga aja ceritaku pada hari ini tidak membuat kalian semua ketiduran karena bosan. Pada episode kali ini, cerita yang akan saya bawakan itu berkaitan sama yang namanya musik. Kalian semua di sini pasti tahu yang namanya musik. Dan pasti sebagian besar dari kalian suka sama yang namanya musik. Karena musik itu menemani hari-harimu di setiap suasana. Baik itu suasana senang maupun saat lagi galau, apapun itu. Dan pasti bagi sebagian dari kalian ada aja musik yang bisa relate dengan keadaan saat itu, apapun keadaannya. Dan juga bagi sebagian orang, musik itu merupakan salah satu alasan untuk mereka bisa lebih bersemangat dalam menjalani hidupnya. Dan bahkan sebagian orang juga menganggap musik itu sebagai salah satu bagian dari mimpinya, yaitu kawan-kawan musisi di luar sana. Tapi pada episode kali ini, cerita yang akan saya bawakan ini tidak membahas musik secara umum, melainkan cerita yang berisi struggle-struggle yang saya jalani dalam menjalani hobi saya ini. Dan terutama untuk mereka-mereka yang bernyanyi sebagai hobi maupun untuk meniti karirnya, yaitu teruntuk para vokalis-vokalis di luar sana. Inilah cerita untukmu. So, disclaimer di awal ya, saya bukan penyanyi. Dan pekerjaan saya pun sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang musik. Dan saya bernyanyi hanya sebagai hobi. Namun meskipun aku bernyanyi hanya sebagai hobi, tapi tetap aja ada keinginan dariku agar hobi yang kusalurkan ini itu nggak quote-unquote merugikan orang lain. Jadi mungkin dari situlah aku sedikit banyak tahu beberapa terminologi yang akan disampaikan dalam podcast kali ini. Cerita yang akan kubawakan pada episode kali ini adalah tentang musik, dan bagi kawan-kawan musisi di luar sana, ataupun orang-orang yang memang pernah belajar nyanyi atau yang sering bernyanyi, kalian pasti tahu teknik yang namanya belting. Apa itu belting? Menurut Google, belting itu adalah sebuah teknik untuk memproduksi suara saat bernyanyi dengan resonansi yang tepat dan menghasilkan suara seperti berteriak dengan tegas dan lantang. Berdasarkan definisi Google itu, yang bisa dikategorikan belting itu, kalau dari bahasa awamnya itu namanya high note, nada tinggi. Nah, itulah yang sering didefinisikan sama orang awam tentang belting. Nah, belting ini adalah salah satu bagian dari sebuah lagu ya, yang biasanya sangat umum untuk diinklusikan pada lagu-lagu pop. Dan belting biasanya dilakukan sebagai proyeksi dari suara dada, atau yang biasa teman-teman musisi di sini nyebutnya sebagai chest voice. Tapi correct me if I'm wrong ya. Belting itu juga bisa dilakukan pada proyeksi chest mix. Nah, karena belting itu biasanya dilakukan sebagai proyeksi dari chest voice, maka tidak semua vokalis bisa menguasai teknik ini karena ya tentu saja sangat sulit untuk dilakukan. Dan uniknya, hanya vokalis-vokalis dengan karakter suara tertentu dan dengan jam terbang yang tinggi yang bisa menguasai belting dengan sangat baik. Nah, berlatar belakang dari situlah, makanya kenapa episode kali ini membahas tentang belting. Karena belting itu bukanlah teknik yang bisa dilakukan oleh semua orang. Seringkali orang awam ya terutama, atau para penikmat-penikmat musik, mereka seringkali menilai kemampuan vokal seseorang itu hanya dari kemampuannya dalam melakukan belting, terutama seberapa tinggi nada itu dinyanyikan. Memang, belting itu merupakan salah satu parameter untuk menentukan seorang vokalis itu
bagus atau enggak, jago nyanyi atau enggak, talented atau enggak. Tapi ya enggak itu doang lah yang menentukan bakat vokal dari seseorang, enggak cukup hanya dengan belting. Nah, aku tuh sering kali menyebut standar ini sebagai standar belting adalah segalanya. Itu adalah stigma yang dibentuk oleh penikmat musik yang hanya sekedar menikmati musik tapi yang ngerasa tahu semuanya tentang musik. Dan sebenarnya nggak ada yang salah sih tentang itu apabila itu hanya sebuah preferensi. Yang salah itu kalau belting itu dijadikan sebagai standar. Contohnya nih contoh. Orang-orang yang kalau mengomentari tentang vokal, seringkali alasannya itu karena, oh dia bisa nada tinggi, dia bisa belting. Nah jadi dia penyanyi yang bagus. Yang kayak gitu. Ya nggak semuanya sih. Tapi ya sekitar 90% of the time lah. Pasti dikait-kaitkannya sama belting. Atau enggak sering tuh, kalau misalnya untuk fans K-pop, ranking bla 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 members based on vokal. Pasti biasanya yang ditempatkan di ranking atas itu ya belters. Contoh lain nih, member bla 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 should be a main vocal karena dia bisa meraih nada katakanlah as high as C6 atau nada yang fantastis bombastis lainnya lah. Seolah-olah apabila beltingnya semakin tinggi maka itu semakin bagus. Seperti yang ku bilang tadi, belting itu bukan satu-satunya parameter penentu bakat vokal dari seorang vokalis. Nah, jadi dengan adanya standar ini ya terkesan seperti meremehkan vokalis-vokalis yang sebenarnya dia punya bakat, dia punya flow yang bagus, punya dinamika yang bagus, hanya saja tipe suaranya alto. Range vokalnya itu nggak nyampe ke nada-nada yang fantastis bombastis itu. Jadi ya kalau dicocokkan dengan standar belting adalah segalanya, otomatis vokalis yang bagus itu pun akan terkesan nggak talented. Padahal ya problemnya hanya suara mereka yang nggak fitting dengan standar yang dibentuk oleh masyarakat. Ya, I mean altos bisa belting juga sih, hanya saja beltingan altos itu akan terdengar lebih impactful di nada yang lebih rendah dibanding soprano. Dan sebenarnya stigma ini juga sudah rame ya di kalangan fans K-pop, terutama bagi fans K-pop yang juga merupakan bagian dari vocal cover group, seperti pada aplikasi yang inisialnya SM atau BL gitu. Nah, disinilah aku akan memulai sharing dari ceritaku di episode kali ini. Nah, jadi dulu aku kan les musik. Dan guru musikku bilang kalau tipe suaraku ini alto. Tunggu dulu, kalian jangan ngejudge dulu. Aku bukannya iri sama orang-orang yang tipe suaranya itu soprano atau yang bisa belting dengan nada yang tingginya fantastis bombastis seperti yang di standar belting ada segalanya itu ya. Karena balik lagi, tujuanku untuk membawakan cerita di podcast teman tiduran ini ya untuk sharing pengalamanku dan menceritakan apa-apa aja yang bisa aku petik dan bagaimana pengalaman-pengalamanku ini mengubahku ke arah yang lebih baik. Mungkin dulu aku sedih karena aku termasuk salah satu yang dirugikan dari standar jahanam ini. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi ya sebenarnya tipe suaraku ini juga bukan yang alto-alto kali. Oke, kembali ke ceritaku. Jadi untuk menyalurkan hobiku yang satu ini, tentu saja aku membutuhkan sebuah wadah. Dan wadah itu adalah suatu aplikasi karaoke yang tadi saya sebutkan di awal, either berinisial SM atau BL. Kebetulan wadah yang kupakai itu adalah yang inisialnya SM. Aku mengenal aplikasi ini mulai dari tahun 2013 dan itu adalah masa-masa awal di mana aku sedang menduduki bangku pendidikan S1. Tapi awalnya aku main aplikasi SM itu lebih ke beat game piano dan bukan karaoke-nya. Karena dulu aku tuh suka banget game-game yang berkaitan dengan beat. Seperti kalau misalnya anak-anak zaman dulu kan taunya Tap Tap Revenge. Nah, jadi aplikasi SM ini mempunyai aplikasi yang serupa gameplaynya dengan yang Tap Tap Revenge itu. Aku sendiri lupa sih kapan aku nyemplung ke aplikasi karaoke-nya.
Jadi kan SM itu ada banyak banget sub aplikasinya. Ada yang untuk nge-rap, ada yang untuk piano, ada juga yang untuk karaoke. Nah, aku ini lupa gimana caranya aku bisa nyemplung ke aplikasi yang karaoke itu. Dan aku mulai menunjukkan ketertarikanku pada kolaborasi grup 2 tahun kemudian setelah aku menemukan aplikasi inisial SM itu. Dimulai dari aku join-join kolaborasi yang di open sama orang-orang random gitu. Jadi biasanya kalau ada orang random open collab, kita disuruh komen kita pengen part apa, part 1, part 2, part 3. Dan biasanya itu kalau di grup-grup K-pop itu di komennya itu berdasarkan nama member grupnya. Sampai aku ngide sih untuk subscribe tahunan dan open collab sendiri gitu. Dan sebenarnya kalau cerita dari itu aja sih seru ya. Tapi ya tentu saja podcast ini nggak hanya menceritakan tentang yang seru-seru saja. Karena tentu saja nggak ada yang bisa dipetik dari pengalaman yang menyenangkan saja. Nah jadi selain untuk menyalurkan hobi, aplikasi SM ini kan juga menuntut kita untuk bersosialisasi dan berbaur dengan user-user yang lain. Ya dari nama fiturnya aja udah kolaborasi ya, jadi kita dituntut untuk bisa begitu. Dan tentu saja nggak menutup kemungkinan bahwa aku aja yang punya cover group sendiri, tentu saja orang lain juga punya dan pastinya mereka juga butuh member-member untuk melengkapi formasi mereka. Semakin banyak user yang kutemui dan semakin banyak interaksi, maka aku juga bisa menemui gak hanya orang-orang yang menyukai suaraku, tapi juga ya mayoritas ya waktu itu user-user yang gak suka dengan tipe suaraku ini. Nah sebenarnya alasannya sih beragam dan gak ada yang salah dengan itu. Ya terlepas dari alasan-alasan yang lain seperti mereka hanya pengen bikin cover group sama teman-temannya aja gitu. Atau karena suaraku yang nggak cocok untuk melengkapi formasi grup mereka. Dan itu nggak masalah. Nah, yang menjadi masalah itu ketika aku bertemu dengan user-user penganut standar belting adalah segalanya yang tadi ku jelaskan di awal itu. Aku sering dikomentari kalau aku lebih cocok menjadi seorang rapper dibandingkan menjadi seorang vokalis. Ya sebenarnya kalau alasannya adalah karena aku memiliki penguasaan tempo dan ritme yang bagus, atau simply karena aku cocok membawakan bagian-bagian rap dari lagu itu, ya aku bisa terima itu. Tapi seringkali alasan mereka itu ya simply karena karakter vokalku yang deep. Dan mengingat aku yang dulu itu adalah anak kuliahan yang masih sangat haus akan validasi, ya jatuhnya approachku akan hal ini bisa dibilang sangat annoying. Berbagai cara kulakukan untuk mendapatkan validasi dari mereka-mereka yang juga manusia biasa, yang punya selera juga. Nah, jadi di sini aku akan nge-share 3 sub cerita tentang bagaimana aku yang dulu meng-approach ini dan bagaimana aku yang sekarang memandang skenario-skenario ini dan menjadikannya ini sebagai pelajaran. Cerita yang pertama itu berawal dari aku lagi bucin-bucinnya dengan salah satu grup K-pop berinisial L. Nah, jadi ada user dari aplikasi SM ini open recruitment member untuk vocal cover group yang khusus untuk mengcover grup L ini. Nah, jadi aku tertarik dong pengen ikutan. Dan aku pengen nyobain salah satu member, katakanlah membernya inisial X ya. Jadi si X ini adalah salah satu inspirasi aku untuk bisa nyanyi. Dan itu salah satu alasan kenapa aku pengen nyobain untuk nyanyiin partnya si X. Dan kebetulan salah satu temenku yang ku kenal di dunia nyata juga, ya sebut saja namanya Mawar ya. Jadi si Mawar ini juga mau ikut. Nah, jadi sistemnya itu kalau rekrutmen itu biasanya kan yang punya vokal group open collab, duet aja, jadi kita join full selagu, dan itu 1 kali take. Kemudian kita harus isi data. Biasanya data itu dari nama kita, nggak harus nama asli kita sih, nama panggung juga bisa. ID sosial media kita, kadang-kadang juga diminta umur.
dan activity rate. Activity rate itu kayak seberapa bisa aktif kita, seberapa kita bisa komit untuk berkolaborasi dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Nah, kadang-kadang ada juga rekrutmen yang menanyakan kita tuh pengen mengcover part siapa atau part apa. Misalnya main vokal, main rapper, atau simply member X, member Y, member Z. Nah, karena pada saat itu aku pengen kali mencoba member X ini, ya aku isi aja prefer memberku ya si X gitu. Nah, jadi singkat cerita hasil pun keluar. Ya tentu saja aku nggak dapet bagian si X. Sebenarnya member yang ku dapat juga bisa dibilang vokalnya bagus, lead vokal. Hanya saja aku nggak suka sama suaranya. Ya tapi balik lagi itu karena preferensi. Aku tidak mendinai talentanya, dia seorang penyanyi yang baik. Tapi ya aku simply kurang prefer sama suaranya. Nah, bagaimana dengan si Mawar ini? Dia dapat member X. Dari sini aja aku sebenarnya juga udah sedih gitu. Ya memang kita nggak bisa menggaransi apa yang kita isi itu yang kita dapat. Tapi ya tetap saja kalau misalnya apa yang kita inginkan belum bisa kita capai pasti ada kekecewaan minimal terhadap diri kita gitu. Tapi masalah yang sudah ada ini diperparah lagi dengan responnya si Mawar ini. Ketika dia tahu dia udah dapet bagiannya si X yang ku pengen-pengenin itu, dia langsung komen, aku dapet loh X-mu itu. Apalagi si Mawar ini juga orang ya yang pernah bilang sama aku, ya sebenarnya kamu bisa nyanyi, tapi aku nggak bisa bilang kamu berbakat. Setelah aku mendengarkan respon si Mawar ini, aku pasti sedih gitu, sedih kali pun. Tapi saat itu juga aku pengen kali buktiin kalau aku bisa nyanyi minimal. Aku bukanlah orang yang gak bertalenta seperti yang dibilang si Mawar itu. Proyek pertama pun dimulai. Dan kalian tahu apa? Si Mawar kesulitan untuk menyanyikan salah satu bagian dari lagu yang dibawakan oleh si X. Aku pun inisiatif mau nyoba. Dan aku bisa. Akhirnya ya bagian kita ditukar. Sebenarnya dari skenario pertama ini, aku bisa mengambil sebuah pelajaran ya. Kalau kita mau, pasti ada jalannya. Tapi pelajaran yang lupa ku ambil pada saat itu, dan ku bawa juga ke skenario yang kedua ini yang akan ku ceritakan ini ya, adalah bahwa nggak selamanya yang kita mau bisa tercapai. Apalagi kalau caranya nggak bener dan menghalalkan semua cara. Oke, jadi skenario yang kedua ini, aku juga lupa kejadiannya itu kayaknya sih di tahun 2019 ya. Jadi ada salah satu user aplikasi SM, bisa dibilang cukup populer lah dan punya followers yang cukup banyak. Ya aku lupa sih followersnya banyak atau enggak waktu itu, tapi dia cukup sering dipuji karena suaranya yang bagus. Kita sebut saja namanya Lee. Nah, aku yang dulu, yang masih sangat haus akan validasi, aku deketin lah si Lee ini. Aku berteman dengan Lee, ya perantaranya kebetulan sama-sama fans dari grup inisial L itu. Si kawan inilah yang mengenalkan aku ke Lee. Kebetulan si Lee ini, dia adalah salah satu fans dari grup yang lain yang merupakan salah satu grup favoritku juga sampai saat ini. Jadi ya aku ajak aja Silly untuk bergabung sama aku di cover group yang kita sama-sama suka itu. Ya tapi nggak itu saja, karena ya kalau itu aja berarti ya pendekatan aku ya masih wajar dan normal. Nah puncaknya itu adalah ketika aku tahu Silly ini, dia juga kadang-kadang open recruitment, tapi dia bukan cover group yang permanen. Dia lebih ke one time collab gitu. Jadi dia pembagiannya itu berdasarkan member tetap. Tapi dia hanya khusus lagu-lagu tertentu aja. Nah di situ aku ikutlah rekrutmen ke salah satu lagu dari grup yang vibe-nya mirip sama grup inisial L itu. Part yang ku dapat sebenarnya cukup bagus.
Tapi aku yang dulu, yang masih sangat haus validasi, masih sangat annoying, menganggap kalau aku nggak dapat main vokal, ya berarti aku nggak bagus gitu. Tapi sebenarnya waktu itu pun aku nggak bitter-bitter kali ya mendapatkan part member yang itu gitu. Karena ya aku suka juga. Dia salah satu member yang paling berdinamika lah di grup itu. Masalahnya muncul ketika proyeknya udah siap nih. Udah siap-siap untuk dipublish dan dipromosikan. Tahu apa yang terjadi? Hanya main vokalnya yang dipuji dan diapresiasi. Bahkan si Lee ini, aku nggak bilang dia ikut-ikutan. Tapi responnya dia itu kurang sesuai sama ekspektasi aku. Ya aku pikir karena aku udah berteman sama si Lee itu dia akan membela aku. Dan aku salah tentu saja. Ya karena ya anggaplah aku yang masih belum didewasakan oleh keadaan. Jadi aku curhat nih sama si Lee di grup yang isinya satu circle. Yang gak cuman aku, Lee, dan si kawan yang mengenalkan aku ke Lee. Tapi ada juga teman-teman aku yang lain yang ikut-ikutan collab sama aku. Dan responnya si Lee ya di luar prediksi BMKG. Ya di situ dia malah membecandain responku itu. Ya dia bilang kamu berusaha dengan baik, semua orang juga berusaha dengan baik gitu. Dan dia membanding-bandingkan aku dengan salah satu meme yang aku lupa meme apa spesifiknya. Tapi si Lee beserta kawan yang mengenalkan aku dan Lee dan juga teman-teman aku yang lain ya gak ada yang menyanggah apalagi membackup aku gitu. Dan di situ aku ngerasa sangat malu dan akhirnya aku cut off Lee dan temannya yang mengenalkan aku sama Lee. Beberapa tahun kemudian sih temen Lee ini ada reach out sama aku dan minta maaf sama aku. Akhirnya ya kita jadi teman biasa aja. Nggak dekat lagi seperti dulu, tapi kita tidak bermusuhan lagi. Dan dari sini aku juga ingin menyampaikan sesuatu. Lee dan kawan yang mengenalkan aku sama Lee, kalau kamu mendengarkan podcast ini, aku mau minta maaf sama kalian berdua atas kata-kata aku dan ketikanku menyinggung perasaan kalian dan responku pada hari itu masih jauh dari kata baik. Aku sadar seharusnya aku mendengarkan kalian. Meskipun aku sudah nggak punya waktu lagi untuk bisa berkolaborasi lagi dengan kalian, aku harap kalian mau memaafkan aku, dan ku harap kita bisa saling memaafkan, dan tidak ada masalah lagi setelah ini. Oke, kembali ke topik. Sejak kejadian-kejadian itu, aku tuh menjadi tipe orang yang sangat tidak percaya diri, apa-apa terlalu keras sama diriku sendiri, dan kalau ada sedikit aja yang salah, aku menghukum diriku sendiri secara berlebihan. Seperti ini adalah akhir dari segalanya. Dan yang lebih parahnya itu adalah ketika ada teman-teman aku yang memuji vokalku, yang mengakui kalau aku bisa nyanyi, kalau suaraku bagus, aku jadinya menganggap kalau mereka mengatakan itu hanya untuk membuatku merasa lebih baik dan tidak benar adanya. Selain itu, aku juga terus-terusan berusaha untuk lebih dihargai secara vokal. Iya, sampai sekarang masih sih. Cuman kalau dulu tuh yang kulawan gak hanya ekspektasi orang lain, tapi juga insecurity dari diriku sendiri. Aku masih belum bisa bodo amat dengan pandangan orang lain sama aku. Dan di sini ya sebenarnya aku low-key mau berterima kasih ya sama teman-teman aku yang masih di sisiku hingga saat ini. Nggak perlu aku sebutkan namanya satu persatu, tapi makasih banget untuk kalian yang masih mau menemani aku di saat aku lagi pada titik terendah. Kalau nggak ada kalian, mungkin aku sampai sekarang nggak akan merasakan titik balik di mana aku merasa lebih percaya diri dengan suaraku sendiri. Titik balik itu bermula ketika aku mulai mendalami grup-grup K-pop yang kusuka. Bagaimana dinamika mereka pada setiap lagu mereka. Dan peran dari suara masing-masing member itu
Ya lebih tepatnya daya tarik apa yang bisa mereka tawarkan di lagu-lagu mereka. Disitulah aku mulai mengapresiasi apa yang bisa ditawarkan dari kemampuan vokal member-member dari grup yang aku suka ini. Kadang-kadang untuk menciptakan suatu masterpiece, tidak perlu semuanya itu diisi dengan power belting. Tidak perlu satu grup itu isinya belter-belter terbaik di industri hiburan Korea Selatan. Kadang-kadang diperlukan juga namanya harmoni, dinamika. Dan itu penting untuk membuat setiap lirik yang dinyanyikan menjadi lebih bernyawa. Beberapa temanku juga mengatakan bahwa suaraku cocok untuk membuat sebuah lagu menjadi lebih emosional dan lebih punya soul. Di saat itu, aku mulai mikir, sepertinya aku udah tahu deh suaraku ini mau dibawa kemana. Dan bagiku, membuat sebuah lagu menjadi lebih bernyawa itu tak kalah penting dari hanya sekedar mencapai nada tinggi dengan lantang dan bertenaga. Dan aku pun mulai mencoba peruntunganku untuk mengikuti salah satu open recruitment dari salah satu temanku sekarang juga. Ya, tapi kita kenalnya dari open recruitment yang ini. Sebut saja namanya Mimi. Makasih ya Mimi, udah mempercayakan aku untuk menjadi bagian dari grupmu dan lebih membangun kepercayaan diriku lagi. Dan karena kepercayaan diriku yang semakin bertumbuh sejak aku menjadi bagian dari cover grupnya si Mimi, ada lagi satu kejadian yang bisa dibilang dreams come true. Kalau saya belum pernah bilang sebelumnya di podcast ini, ada 2 orang idol K-pop yang menginspirasi aku untuk bisa nyanyi. Salah satunya member X yang cover grupnya itu barengan si Mawar, dan satu lagi sebut saja Y. Sejak dulu itu aku pengen banget bisa mempunyai suara seindah Y. Tapi sejak aku bergabung di cover group dari grupnya yang ada si Y ini, termasuk grup yang barengan Lee, aku belum pernah betul-betul berani untuk mengcover bagiannya si Y. Tapi saat itu sih ya aku belum menyadari ya kalau potensiku bisa sampai ke situ. Cuman sekedar keinginan aja, wishlist aja. Tapi tiap kali aku mencoba, ya aku selalu gagal gitu. Aku selalu dikasih kesempatan mengcover 2 member yang lainnya yang menurut mereka lebih cocok ke stereotypical suaraku. Katanya sih pantesnya di situ. Setelah beberapa kali mencoba, aku bisa istilahnya naik kelas lah. Jadi member yang kemampuan vokalnya lumayan, meskipun gak sebaik Y, tapi aku cukup puas dengan apa yang bisa aku capai saat itu. Tapi yang namanya keinginan, ya pasti aku pengen lah suatu hari aku bisa mencapai itu. Sayangnya, perjuangan aku sempat berhenti karena kesibukanku yang semakin padat, dan waktu itu aku juga mulai menyusun skripsi. Jadi aku sempat berhenti sebentar untuk main-main di APK itu, dan waktunya cukup lama karena skripsi kan lama. Hingga suatu hari aku kembali ke aplikasi SM itu, menyanyikan lagu-lagu dari grup yang aku suka, termasuk grup yang ada si Y itu. Dan disitulah wishlist aku timbul kembali. Pengen punya suara sebagus Y, dan pengen punya kesempatan untuk mengcover Y di cover grup dari grupnya itu. Di situ aku menemukan open recruitment dari grup itu. Memang gak semua member sih yang dicari, tapi Y salah satunya. Aku pengen coba dong. Meskipun saat itu aku hampir nyerah, dan aku mikir, ya udahlah, memang suaraku gak cocok untuk aliran musik yang seberat itu, dan yang betul-betul membutuhkan vokal yang powerful. Tanpa aku sadari, sebenarnya dibandingkan dengan member yang ku bilang agak naik kelas itu tadi, suara si Y ini jauh lebih lembut daripada dia. Dan itu kebukti beberapa hari kemudian
hasil diumumkan gitu. Aku kaget banget dong, karena aku keterima jadi CY. Ya ampun, momen itu betul-betul tuh kayak dreams come true banget buat aku. Dan aku mau shout out ke si empunya cover group itu, yang sekarang jadi salah satu temanku juga. Elin, makasih ya telah memberikan aku kesempatan itu. Karena kalau nggak ada kamu, mungkin sampai sekarang aku masih menjadi bocah insecure yang haus validasi itu. Dan tidak sampai di sana ya. Aku merasa bahwa disinilah momenku. Inilah eraku. Sejak mengcover si Y ini, aku bernyanyi lebih rileks di setiap coverku dibandingkan sebelum-sebelumnya yang berusaha untuk selalu terdengar powerful ketika suaraku sebenarnya nggak mendukung-dukung amat. Kali ini aku seolah-olah menemukan jati diri aku di dunia vokal. Dan karena kepercayaan diriku yang sudah betul-betul lebih baik dibandingkan aku yang dulu yang masih belum tahu vokalku mau dibawa kemana, beberapa teman-temanku juga mulai menyukai apa yang aku bawakan. Dan mereka juga bisa mengidentifikasi kelebihan-kelebihanku yang lain. Selain dari sekedar nyanyianku bisa memberikan nyawa, ya sebenarnya nggak sekedar sih, itu udah sesuatu yang bagus. Tapi mereka juga menyadari keunikan dari suaraku. Ya, dan sekedar mereka bisa ngenalin, ini suara kamu ya, hanya dari baris pertama aku nyanyi. Dan itu betul-betul mood booster aku. Sungguh hal ini membuatku bersyukur ya, dan berpikir meskipun jalan di depanku masih lumayan jauh, tapi aku udah jauh lebih baik dibandingkan aku yang di tahun 2013. Dimana di saat itu bahkan orang-orang terdekatku masih mencemooh suaraku. Sampai saat ini ketika aku udah percaya diri, dan aku sudah tahu suaraku ini mau dikembangkan ke arah mana. Nah, dari apa yang sudah aku sharing tadi, apa yang bisa kita petik? Ya, yang pertama jelas. Untuk menentukan apakah seorang vokalis itu adalah penyanyi yang handal, tidak semerta-merta ditentukan dari kemampuan beltingnya atau kemampuannya untuk menyanyikan nada tinggi dengan suara yang lantang. Dan yang terpenting adalah bahwa handal tidaknya seorang vokalis dilihat dari kemampuannya untuk menyesuaikan teknik vokalnya dengan kebutuhan lagu yang dibawakannya. Dan dari pengalaman-pengalamanku, skenario-skenario yang sudah kubagikan, pelajaran yang terbaik itu adalah lebih belajar untuk filter pandangan-pandangan orang lain kepada kita. Lebih mendengarkan orang-orang yang memang betul-betul mengapresiasi apa yang kita punya, dan bodoh amat dengan orang-orang yang tidak bisa melihat itu dalam diri kita. Sambilan kita juga harus lebih menggali lagi. Kalau kita kurang di sesuatu, maka kita pasti akan lebih pada hal yang lain. Dan tugas kita ya untuk menemukan itu. Dan dengan ini, sekian dari podcastku pada hari ini. Semoga kalian terkesan dengan isi dari podcastku ini. Terima kasih sudah menemani kegabutanku. And see you on the next episode of Teman Tiduran, where all your thoughts are sprouting. Bye-bye.